You know she's alive. You know she's on this plane. Why didn't anybody see her? I don't know. My daughter is alive. What'd you do to the lights? Where is she? You're gonna be arrested when we land. Where's Julia? Ini adalah malam yang berat bagi Kyle Pratt. Kyle adalah seorang insinyur pesawat Amerika yang baru saja menjadi janda karena kematian suaminya di Berlin. Dia harus membawa jenazah suaminya dalam penerbangan ke AS bersama putrinya yang berusia 4 tahun, Julia, untuk membantunya mengatasi kecemasannya. Kyle meminum pil sesuai resep dokternya. Keesokan paginya, salju turun di luar. Sebuah taksi menunggu mereka untuk membawa mereka ke bandara. Sementara di bandara, Kyle kehilangan Julia. Dia panik. Dia melihat orang asing, pasangan dewasa, tetapi tidak ada yang seukuran anak-anak. Dia berbalik lagi. Ternyata ada Julia di dekat tempat penjualan mainan. Dengan nada marah, dia melarang Julia untuk berkeliaran tanpa izinnya. Kyle dan Julia akan segera menaiki pesawat yang telah dipesan Kyle. Mereka adalah orang pertama yang memasuki kabin. Julia melihat keluar jendela, lalu dia mengepulkan uap ke jendela itu dengan napasnya dan menggambar hati kecil di uap dengan jarinya. Lalu Kyle tertidur sejenak. Ketika terbangun, dia menyadari bahwa Julia telah menghilang dari tempat duduknya. Kyle mencoba bertanya kepada penumpang lain, tetapi tidak ada penumpang yang melihatnya. Seorang pramugari mengatakan bahwa Julia mungkin sedang bermain dengan anak-anak seusianya. Kyle berjalan menyusuri lorong, mencoba mencarinya. Tetapi tetap tidak ada tanda-tanda Julia. Kyle terus melihat ke sekeliling. Dengan kegelisahan yang mulai tumbuh, dia membuka selimut di tempat duduk saat mereka tertidur. Dia melihat ke bawah selimut itu dan menemukan beruang berlengan satu milik Julia. Aneh, Julia tidak akan pergi kemanapun tanpa beruangnya. Kemudian dia menghubungi pramugari, Stephanie, untuk membantunya menemukan Julia. Stephanie setuju untuk membantunya dan membuat pengumuman tentang anak yang hilang beberapa saat kemudian. Namun yang mengejutkannya, Stephanie mengatakan kepadanya bahwa tidak ada catatan putrinya menaiki pesawat. Kyle bingung. Dia sangat yakin putrinya ada di sana bersamanya. Jadi, dia mencoba membuktikannya dengan menunjukkan boarding pass-nya. Namun, Kyle tidak dapat menemukan boarding pass Julia dan dia juga menemukan bahwa ransel putrinya hilang dari rak penyimpanan. Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Julia karena dia tidak cukup tinggi untuk menjangkau bagasinya. Melihat situasi ini, seorang marshal Angkatan Udara Jane Carson selalu mengawasinya saat dia mencari putrinya. Kyle menuntut untuk menemui Kapten Marcus Rich untuk melibatkannya dalam pencarian putrinya. Mendengar bahwa tidak ada catatan putrinya menaiki pesawat, Kapten bertanya, apakah Kyle sedang dalam pengobatan apapun sekarang? Kyle mengatakan bahwa dia minum pil tidur untuk membantunya mengatasi kecemasan karena kematian suaminya. Kyle lebih lanjut mengungkapkan bahwa suaminya meninggal
karena jatuh dari atap 6 hari yang lalu. Dia menolak untuk percaya bahwa suaminya telah bunuh diri. Kapten dan kru pesawat lainnya curiga bahwa Kyle menjadi tidak terkendali oleh kematian suaminya. Mereka menduga Kyle mengalami ilusi dengan membawa putrinya ke dalam pesawat. Namun Kyle bersikeras memintanya mencari Julia dari hidung sampai ekor pesawat. Kapten Rich dengan enggan setuju dan memerintahkan kru pesawat untuk melakukan pencarian menyeluruh. Lampu-lampu di kabin dinyalakan. Pengumuman dibuat untuk semua penumpang untuk tidak meninggalkan tempat duduk mereka. Stephanie turun ke bagian avionik mencari-cari, tapi tidak ada anak perempuan itu. Saat Kyle sedang sibuk mencari, dia melihat seorang Arab. Dia menemuinya karena dia mengenalinya di suatu tempat yang coba diingatnya, tetapi otaknya terlalu kacau saat ini. Kyle kemudian meminta kapten untuk mencari Julia di ruang kargo. Kapten Rich tidak mengizinkannya dan dengan marah menyatakan bahwa ada ratusan penumpang di penerbangan ini yang tidak menerima perhatian apapun saat ini karena semua pramugari sibuk melakukan pencarian seorang anak yang tidak seorang pun dari mereka percaya pernah berada di dalam pesawat. Kyle tak terima. Dia kemudian berlari ke orang Arab itu. Dia menuduh pria itu menculik putrinya karena dia sekarang ingat bahwa dia melihatnya tadi malam menatap kamar tidur putrinya. Pria itu kesal karena dituduh, lalu dia menunjukkan bukti bahwa hotel tempat dia tinggal tidak berada di dekat apartemennya. Kemudian, kekacauan terjadi. Kyle memaksa pria itu untuk mengaku. Mereka bertengkar hebat. Carson yang muak dengan perilakunya. Dia menyatakan bahwa kematian suaminya lebih masuk akal sekarang. Beberapa jam bersamanya, dan bahkan dia siap untuk melompat. Kapten Marcus menerima berita dari rumah sakit di Berlin yang mengatakan bahwa Julia bersama suaminya ketika dia jatuh dari atap dan juga meninggal karena luka dalam. Sekarang kru percaya Kyle mengalami delusi. Kyle dengan marah menyangkalnya. Dia sangat yakin bahwa Julia masih hidup dan masih berada di pesawat. Carson sekarang merasa bahwa Kyle adalah ancaman dengan mengarang cerita seperti itu. Jadi, dia memborgolnya dan menahannya di kursinya. Seorang terapis, Lisa, mendekati dan mencoba menghiburnya. Kyle jadi meragukan kewarasannya sendiri. Dia sekarang mulai menerima kehilangan putrinya. Namun dia kemudian menyadari bahwa hati yang digambar Julia sebelumnya di jendela di sebelah kursinya adalah nyata. Kyle menjadi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dia kemudian meyakinkan terapis itu untuk pergi ke kamar mandi. Kyle lalu naik ke kompartemen atas dan menyabotase elektronik pesawat, mengeluarkan masker oksigen dan mengganggu pencahayaan pesawat. Semua penumpang dan kru mulai panik, tetapi Carson menyadari bahwa Kyle adalah orang di balik ini. Kyle menggunakan kekacauan itu untuk menuju ke dek penyimpanan kargo barang di bagian bawah. Dia menemukan peti mati suaminya di sana. Dia membuka peti mati David, mencurigai Julia berada di dalam, tetapi hanya menemukan tubuh suaminya dan tidak ada yang lain. Carson menemukannya, memborgolnya, dan mengawalnya kembali ke kursinya. Dia mengumumkan bahwa pesawat akan melakukan pemberhentian darurat di Bandara Goose Bay, di mana Kyle akan ditahan di sana. Penumpang mulai bertepuk tangan, dan semua menatap Kyle
saat dibawa kembali ke kursinya. Kyle membuat permohonan terakhir kepada Carson bahwa dia perlu mencari Julia sekali lagi di pesawat setelah mendarat. Carson mempertimbangkan sejenak, kemudian memutuskan untuk berbicara dengan kapten. Alih-alih berbicara dengan kapten, dia menyelinap ke dek kargo. Di sana dia mengeluarkan 2 bahan peledak dan detonator yang disembunyikan di peti mati David. Dia kemudian turun ke bagian avionik dan memasang bahan peledak di sisi peron. Julia nampak sedang tidur pada saat itu. Terungkap bahwa Carson adalah dalang di balik semua ini. Carson dan Stephanie telah bersekongkol untuk membajak pesawat itu. Mereka meminta tebusan $50 juta. Dia menjebak Kyle karena pengetahuannya tentang pesawat. Mereka menculik Julia untuk memaksa Kyle membuka peti mati tempat dia meletakkan bahan peledak dan detonator di sana. Carson memberitahu kapten bahwa Kyle adalah pembajak dan mengancam akan meledakkan pesawat kecuali maskapai mentransfer $50 juta ke rekening bank Carson. Carson kemudian memberitahu Stephanie bahwa dia bermaksud meledakkan pesawat itu dan meninggalkan Kyle dengan detonator di tangannya. Kyle masih tak percaya dengan semua yang telah terjadi. Dia dengan cemas melihat keluar jendela saat pesawat hendak mendarat. Penumpang lain bingung karena pendaratan darurat itu. Setelah mendarat, para penumpang segera keluar dari pesawat. Kapten segera menemui Kyle. Dengan marah, dia menyatakan bahwa tebusan telah dibayarkan. Kyle bingung, tapi segera menyadari bahwa semua ini adalah perbuatan Carson. Dia menggunakan situasi itu untuk memutarbalikkan kebenaran dan menjadikan Kyle seolah-olah adalah teroris. Menyadari kenyataan itu, Kyle memutuskan untuk memanfaatkan perannya sebagai pembajak. Dia memerintahkan Carson untuk tetap tinggal di pesawat. Sementara kru yang lain dia perintahkan untuk meninggalkan pesawat. Carson ragu-ragu, tetapi dia menyadari bahwa jika dia menolak, maka sandiwaranya akan terbongkar. Setelah itu Kyle segera menutup pintu pesawat. Kyle lalu memukul Carson hingga pingsan dengan alat pemadam kebakaran dan memborgol tangannya. Kyle mengambil detonator dari saku Carson. Sementara itu, Stephanie keluar dari persembunyiannya. Dia menyadarkan Carson. Dia lalu mengejar Kyle dan menembaknya. Kyle berlari dan berhasil mengunci diri di dalam kokpit. Dia membuka pintu palka ke loteng pesawat dan melempar binder untuk mengelabui Carson. Saat Carson mendengar suara di lantai atas, dia segera pergi memeriksanya. Sementara itu, Kyle keluar dan bertemu dengan Stephanie. Kyle meninjunya dan Stephanie segera melarikan diri dari pesawat. Kyle terus mencari putrinya ke avionik. Akhirnya, dia menemukan Julia di sana, tak sadarkan diri. Dia segera memeluk dan menggendongnya. Carson yang belum menemukan Kyle mengancam akan meledakkan pesawat kalau Kyle tidak menyerah. Dia juga mengungkapkan bahwa dialah yang membunuh suami Kyle untuk menyelundupkan bahan peledak di dalam peti matinya, karena peti mati tidak akan dipindai di pos pemeriksaan. Kyle membawa Julia keluar dari pesawat. Carson menembaknya tepat saat Kyle menutup pintunya. Setelah posisinya aman, Kyle segera meledakkan pesawat dengan detonator di tangannya. Pesawat itu meledak dan Carson tewas bersamanya. Semua penumpang terkejut mendengar ledakan itu. Kyle lalu muncul membawa Julia dari dalam gumpalan asap. Keesokan paginya di terminal bandara,
Kapten Rich mendekati dan meminta maaf kepada Kyle atas semua yang terjadi. Sementara itu, Stephanie dengan diborgol dibawa pergi oleh FBI. Seorang agen memberitahu mereka bahwa direktur kamar mayat Berlin juga telah ditangkap. Kyle menggendong Julia melalui kerumunan penumpang. Semua tertegun dan merasa bersalah karena tidak mempercayainya. Setelah memasukkan putrinya ke dalam mobil van untuk membawa mereka pergi, Julia bangun dan dengan mengantuk bertanya, "Apakah kita sudah sampai?" Adegan terakhir terlihat penumpang Arab itu membantu mengambil tasnya sebagai tindakan penghormatan dan permohonan maaf.